Halo semua, kembali lagi sama saya William Wilson. Di sini kali ini kita akan belajar lagi tentang mobile programming. Kali ini kita sudah melewati bagian database yang kita sudah pelajari, yaitu SQLite. Sekarang kita akan belajar tentang sensor dalam mobile programming. Oke, di dalam sensor mobile programming tersendiri itu ada sensor accelerometer, yaitu biasanya terdapat dalam HP ya, seperti saat kita mau menelpon, saat kita menerima telepon atau menelpon seseorang, kita mendekatkan telepon kita ke telinga kita, maka layar akan gelap atau redup. Itu karena ada sensor, ada sedikit sensornya di dalam smartphone. Oke, di sini kita akan belajar tentang sensor accelerometer. Pertama-tama kita buat new ya. Buat new, di sini saya perbesar. Teman-teman bisa masukkan link untuk di bagian sini dan text view di bagian hasil. Dan ini semua menghasilkan seperti ini aja. Namun di sini kita perhatikan baik-baik. Teman-teman harus memperhatikan bagian sini. Di sini ya. Nah, saya kasih lihat di sini. Saya menggunakan teks hasil, tx tag hasil gitu ya. Teman-teman bisa mengubahnya langsung di bagian sini juga, tapi saya mengubahnya di situ biar lebih cepat. Oke, kita lanjut. Kita nggak akan banyak berubah di bagian activity main atau interface-nya, melainkan kita banyak melakukan di main activity Java. Di sini teman-teman lihat cukup banyak import ya, karena saya sudah melakukan coding, ya. Sini saya balikin semua yang saya sudah coding. Ya, oke, seperti ini. Sorry. Ini saya sudah memberikan kata-kata, jadi kita sedikit terbantu pastinya. Oke, saya akan jelaskan sedikit. Ini kita min aja, karena otomatis yang teman-teman lihat itu bakal muncul juga di atas. Jadi teman-teman bisa mengcopy atau men-pause juga bagian sini kalau teman-teman memang mau lebih cepat. Mau teman-teman aja, tapi di sini saya tutup. Di sini saya akan jelaskan satu persatu. Di sini bagian pertama kita implement dan sensor event listener. Oke. Habis itu kita lanjut, kita mendeskripsikan variabelnya, yaitu ada private sensor manager. Ingat ya teman-teman, selalu menggunakan namanya kontrol spasi kayak gini ya, kontrol spasi. Jadi teman-teman tidak bakal salah dalam mengetikkan sedikit pun. Oke. Di sini juga bagian ini ingat, perhatikan baik-baik, ini M sensor manager. Ini juga ada ya. Ini ada juga di bagian M sensor manager. Ini ada dua, tapi kita pakai ini di bawah. Habis itu lanjut bagian ini kita private sensor M sensor gitu. Jadi kita mendeskripsikan sensor itu ada M sensor. Ini private text view-nya. Nah, setelah kita melakukan text view akan ditampilkan dalam teks hasil. Ini teks hasil. Jadi teks hasil ini kita dapatkan dari yang tadi yang pertama saya jelaskan. Lanjut kita di sini. Pertama kita teks hasil sama dengan dalam kurung buka kurung tutup text view by ID seperti biasa ya, nih teman-teman. Nah, di bagian sini M sensor kita mendeskripsikan sensor manajernya, yaitu dengan service konteks sensor service. Pengulangan. Nah, di bagian pengulangan sini itu artinya M sensor get default sensor ya, tipe acceleration. Accelerometer ya, accelerometer. Ini teman-teman nggak usah ketik kontrol spasi, ingat kontrol spasi. Di sini kalau teman-teman kok nggak ada tanda titik koma, nah karena kita langsung masuk ke bagian sini. Jadi sebenarnya ini begini ya, teman-teman nggak usah repot. Jadi kita langsung saya gitukan aja. Jadi kita turun biar lebih rapi. Di sini saya udah menulis ini, yaitu berarti sensor ada. Artinya kalau sensor ada, maka M sensor manager adalah get default sensor tipenya acceleration, terus masuk sensor manager register listener
the his, spasi, M sensor itu yang di sini bagian sensor. Habis itu sensor manager. Habis itu di sini ada sensor delay normal. Ingat, ini kontor spasi juga. Else tidak tersedia untuk sensor maka tidak dijalankan. Jadi else-nya kalau nggak ada sensornya maka tidak bisa dijalankan, gitu aja. Terus kita kalau teman-teman bingung di bagian sini, nah di sini kan pasti teman-teman merasa kok beda ya. Di sini biasanya beda. Nah di sini teman-teman hanya bisa mengubah di bagian sini. Oke. Lanjut, kita lanjut. Ini bis 1 ya, itu 1 ya, ingat ini 1 bukan L, ingat 1. Oke, kita lanjut. Di sini kita lanjut di sini bagian fluid change-nya event. Di sini saya sudah menulis beberapa pesan, yaitu ada apa terjadi bila sensor membaca nilai baru. Dan di dalam double, di dalam double ini maksudnya adalah mendeskripsikan variabel di akselerometer yang dimana ada 3, yaitu X, Y, dan Z. Nah seperti ini, AX sama dengan 0, AY sama dengan 0, AZ sama dengan 0, titik koma. Pengulangannya sama dengan event titik sensor get type. Ini ingat kontrol spasi dalam kurung tutup. Ini teman-teman memang nggak salah lihat, di sini di sini memang 2 sama dengannya, ada 2. Habis sensor titik tipe acceleration. Ini kalau sebenarnya kayak gini ya, tes saya bisa turunin gitu, tapi kali ini saya enggak. Habis itu event X sama dengan event titik value, ini bukan Kurawa, kurung buka kurung tutup Kurawa, melainkan yang siku. Oke, ini siku ya. Jadi copy file, paste. Jadi gampangin. Habis itu kita lanjut, di bawahnya sini ada teks hasil titik set teks. Di sini kita mendeskripsikan X titik 2 sama dengan plus, tambah ya nih, plus AX plus Y titik 2 plus AY plus Z plus AZ gitu. Jadi ditambah. Oke. Bang, kok bro, kok nggak ada ya ini bagian override yang kedua di bawah, yaitu on pause dan on resume-nya. Nah, saya di sini jelaskan sedikit di bagian on view public void on pause-nya itu manual, dan on resume-nya itu manual juga. Jadi teman-teman bisa ini kayak gini aja, kontrol spasi override gitu. Clear kan? Habis itu public void tanpa titik koma ya. Habis kurung buka kurung tutup, super titik on pause manager si sensor manager anjurin register listener his. Oke, lanjut. Di sini ada resume-nya. Teman-teman nggak usah ketik. Ini sama yang kayak di atas di bagian sini. Jadi teman-teman bisa copy. Oke. Simpel, jalan. Tapi ini belum bisa dijalanin karena teman-teman kalau mau nyoba langsung bisa teman-teman mengimport, mengekspor aplikasi tersebut dalam bentuk APK. Jadi teman-teman bisa coba seperti video sebelumnya. Teman-teman bisa membuat seperti perpustakaan kalau nggak salah ya, itu perpustakaan, atau yang 2 video sebelum awal itu saya menjelaskan cara mengekspor. Teman-teman bisa klik caranya di bawah, di deskripsi yang saya di bawah untuk lebih lanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat mencoba. Dan selamat tahun baru 2021. Sampai jumpa tahun depan.